Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-19. Buat kalian yang lupa jalan ceritanya, kalian lihat dulu part 18. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Zovan mengikuti ujian persiapan Wargot dengan kelompok yang dipimpin Suji. Tapi di tengah jalan, Zovan yang bersama Yiying dan Su Liu terpisah dari Kapten Suji. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka terhadang oleh monster, dan itu adalah Raja Monster rank B, Elang Berparu. Zhu Liao sampai emosi melihat itu, karena ketiganya masih di Novice Warlord. Gimana mereka bisa mengalahkan Raja Monster rank B? Serangan dari Elang Berparu sudah tiba. Zhu Liao dan Yiying berhasil menghadang serangan itu. Zovan melihat kesempatan, dia maju memberikan dua tebasan ke Raja Elang Berparu. Kata Zovan, memang kenapa dengan monster rank B? Mereka adalah orang yang mengikuti ujian persiapan Wargot dan pasti akan mengalami hal seperti ini di kemudian hari. Zovan bilang mereka harus bekerja sama dan melawannya. Keduanya setuju dengan perkataan Zovan, apalagi mereka sudah di posisi yang menguntungkan. Gua ini akan membuat monster tipe terbang kesulitan untuk bergerak lebih banyak. Zovan tahu mereka harus membereskan elang berparu kecil lainnya sebelum bisa fokus menghabisi Raja Monster. Jadi dia menyarankan Yiying dan Zhu Liu akan menangani Raja Monster, sementara Zovan akan dengan cepat menghabisi elang berparu kecil agar dia bisa bergabung pertarungan dengan Raja Monster. Yiying mengoleskan obat bius ke pedangnya. Bersama dengan Zhu Liao, dia mulai menghabisi Raja Monster. Yiying berhasil menyerang kedua sayap Raja Monster itu dan melihat kalau obat biusnya sudah bekerja. Zovan benar-benar kagum dengan keduanya yang bisa menangani monster Raja rank B. Dia menggunakan tali pengikat monster yang berhasil mengikat salah satu kaki Raja Monster. Dengan itu pasti Yiying dan Zhu Liao lebih mudah menghadangnya. Setelah itu Zovan maju menuju ke elang berparu kecil untuk membereskan mereka. Zovan dengan mudah membantai elang berparu kecil dan juga kalau membunuh 3 elang berparu kecil, dia mendapatkan 1 poin start. Zovan lebih mudah mengalahkan mereka berkat Retribution Blade. Sementara itu, Yiying dan Zhu Liu, keduanya tidak bisa menghindari serangan dari Raja Monster dan harus terpental menjauh. Raja Monster ingin menghabisi Yiying, tapi berkat tali Zovan itu terhenti. Tapi Raja Monster tidak mau menyerah dengan mudah. Dia memotong tali itu dan meneruskan menyerang Yiying. Zovan dengan cepat menggendong Yiying dan menyelamatkannya. Yiying kaget setelah tahu kalau Zovan sudah selesai menghabisi elang berparu lainnya. Zovan punya senjata rank A mistik yang bisa membantunya dengan mudah menghabisi seluruhnya. Melihat anak buahnya yang sudah mati, Raja Monster sangat marah dan mulai menyerang ketiganya. Zovan memberi kata semangat, dengan kekuatan mereka pasti bisa membunuh Raja Monster ini. Zhu Liao menghadangnya. Yiying mencoba menyerang tapi gagal. Zovan memberikan hawa membunuhnya dan itu berhasil membuat Raja Monster rank B sedikit ketakutan. Zovan maju memberikan tebasan kuat yang berhasil melukai Raja Monster. Setelah itu, Raja Monster masih bisa bergerak. Dia langsung menuju mengejar Zovan. Yiying datang membantu, katanya obat biusnya pasti sudah bekerja. Raja Monster marah setelah manusia ini menggunakan taktik licik untuk melawannya. Tapi saat itu dia sadar adanya luka di dadanya. Dan luka itu tampak ada racun yang menyebar juga ke seluruh tubuhnya. 2 skill dari Blade of Retribution milik Zovan sudah aktif, itu Sharpness dan erosi racun. Zovan sangat senang melihat itu. Dengan racun itu dia pasti membuat Raja Monster kewalahan. Melihat Raja Monster yang terhuyung-huyung,
Zhu Liao bilang obat bius Yi Ying pasti sudah bekerja. Zofan dan keduanya mulai maju, mengeluarkan semua kemampuan untuk membunuh Raja Monster Elang Berparu. Sebelum itu Yi Ying kembali membasahi pedangnya dengan obat bius. Zofan berhasil memberikan beberapa tebasan ke Raja Monster. Dengan kekuatannya dan Blade of Retribution, monster rank B hampir mati. Raja monster ini mulai kabur menyelamatkan hidupnya. Zhu Liao berterima kasih dengan obat bius Yi Ying yang bekerja dengan baik. Tapi Yi Ying tahu kalau obat biusnya tidak punya kekuatan yang bisa membuat Raja monster itu kabur. Ketiganya mulai mengejar Raja monster dan tidak akan membiarkannya hidup. Raja monster merasakan kesakitan karena skill sharpness dan poison erosion Zofan, dan saat itu dia terjatuh tak bernyawa. Sistem sudah memberitahu Zofan dan dia mendapatkan 3 poin stat, dan ada juga inti monster yang siap diambil. Zofan sangat senang melihat itu dan benar-benar kagum dengan kekuatan dari skill Blade of Retribution. Ketiganya sudah sampai dan melihat monster rank B yang sudah terkapar mati. Melihat darah monster itu yang berwarna biru, Yi Ying tahu ini pasti dari racun. Zofan memberikan alasan, pasti monster ini sudah keracunan sebelum bertemu mereka. Saat itu Zhu Liao sadar kalau di sini banyak sekali tulang. Mereka sampai di sebuah gua besar yang banyak kristal. Tapi yang aneh di dalamnya ada tengkorak manusia. Zofan bilang semua orang itu tidak dibunuh elang berparu atau monster lainnya. Melihat dari tulang yang seperti diawetkan itu dan juga nggak ada tanda serangan dari monster, Yi Ying juga sadar dan itu pasti dari senjata Starfall. Bahkan Zhu Liao merasa familiar dengan tipe senjata yang menyerang mayat-mayat itu. Saat itu ada serangan yang langsung mengenai dada Zhu Liao dan menembusnya. Ulah siapa? Aku sudah menduga dari awal kalau kedua orang ini bakalan menjadi antagonis pasaran. Itu adalah Yu Ji dan Cheng Xiu. Zhu Liao masih bisa hidup karena punya ketahanan tubuh yang kuat. Yi Ying marah melihat itu dan sudah pasti semua mayat di sini ulah keduanya. Tapi kenapa? Jawabannya mudah, keduanya membuat perangkap ini untuk membunuh semua orang jenius seperti ketiganya. Xiu Ji awalnya ingin membunuh mereka saat ledakan tersebut, tapi mereka berhasil selamat dan bahkan berhasil membunuh Raja Monster. Walaupun begitu, mereka bakalan mati di tangan Xiu Ji dan Cheng Xiu. Yi Ying marah kepada mereka kenapa harus membunuh padahal satu perkemahan. Dan juga bagaimana kalau instruktur Zhang Pan mengetahui semua ini. Yang mengejutkan, Xiu Ji mengatakan instruktur Zhang Pan juga mengetahui semua ini. Zofan sudah paham, pasti instruktur Zhang Pan juga yang mengatur rencana pembunuhan para jenius. Itu menjelaskan kenapa Zhu Ji begitu menyambutnya dan juga tali pengikat monster pasti mereka yang memotongnya. Keduanya mengejek Zofan yang naif dan bangga dengan sedikit kekuatannya. Zofan bertanya, motif apa mereka melakukan ini? Apa kalian termasuk spesies berbeda di tempat lain? Cheng Xiu tertawa mendengar itu. Dan Yu Ji bilang, sebelum kematianmu kau ingin mengetahuinya, jadi akan aku beritahu. Tapi tiba-tiba saja Yu Ji menyerang Zofan dan tidak akan memberitahu motifnya. Zofan hanya terdorong, tampak tidak terluka sama sekali. Yi Ying marah dengan Cheng Xiu yang ternyata kayak setan. Yu Ji memberitahunya untuk lembut ke Yi Ying, karena Yi Ying adalah murid War God dan mereka harus merasakan keuntungan dari status Yi Ying. Setelah itu mereka kaget melihat Zofan yang masih bisa berdiri. Cheng Xiu mengambil tombaknya. Dia mengejek Zofan yang masih bisa berdiri, padahal Zofan bisa pura-pura mati dan kabur. Zofan sudah siap melawan keduanya dan membalas perkataan Cheng Xiu.
Kau seharusnya mengatakan itu ke dirimu sendiri. Menggunakan rencana licik untuk membunuh rekan dan jenius di ujian persiapan Wargot, dan kalian berdua sudah bangga dengan itu. Cheng Xiu bilang dia yang akan menghabisi Zovan. Dia sudah maju dengan trik melemparkan bom asap ke Zovan, tapi serangannya yang katanya kuat berhasil dihadang dengan mudah oleh Zovan. Zovan menebasnya tepat di dadanya. Cheng Xiu berhasil menghindarinya, tapi kata Zovan, Cheng Xiu sedikit beruntung. Kenapa? Karena skill sharpness sudah aktif, membuat luka sabetan kecil di dadanya semakin melebar. Setelah terluka itu, dia mundur ke Zhu Ji untuk bekerja sama. Zhu Ji sudah siap dan masih sempat untuk mengejek Zovan yang hanya bergantung dengan kekuatan pedang rank A. Dia bahkan memberikan kesempatan ke Zovan untuk lari. Zhu Ji, kau pikir aku bodoh dengan tipuanmu? Kau hanya mau senjata rank A mistik milikku. Kalau begitu, kau tinggal membunuhku saja. Mendengar provokasi itu membuatnya semakin emosi dan akan membuat Zovan merasakan kekuatannya yang seorang intermediate warlord. Zhu Ji sudah maju dengan menggunakan senjatanya. BTW, ada yang tahu ini tipe senjata apa? Ini kapak atau palu atau apa? Cheng Xiu juga menyerang. Dia melemparkan 3 kunai ke Zovan, berharap itu mengenai Zovan. Zovan masih bisa tenang. Dia bahkan bilang, "Oho, kekuatan dari intermediate warlord." Zovan dengan mudah berhasil menyerang Cheng Xiu dan membuat tangan kanannya terlepas dari badan. Setelah itu Zovan memberikan satu pukulannya ke wajah Zhu Ji. Zhu Ji sampai kagum dengan ketajaman pedang Zovan yang bisa dengan mudah melepaskan tangan Cheng Xiu. BTW, dia juga mau mengambil senjatanya Zovan. Aku kira Mercenary Training Camp akan menjadi tempat yang sangat bagus, yang bagus untuk melupakan segalanya dan hanya fokus untuk berlatih. Tapi setibanya Zovan ke sini, sudah mendapatkan 2 masalah. Kalau orang-orang seperti mereka terus saja muncul, akan muncul juga konflik berkelanjutan. Dan kalau itu kasusnya, takdir untuk orang seperti mereka hanyalah kematian. Zhu Ji menyuruh Cheng Xiu berdiri dan harus melawan Zovan agar mendapatkan senjatanya. Cheng Xiu berdiri, dia bilang sudah meremehkan kekuatan Zovan dan akan serius membunuhnya. Keduanya sudah maju. Cheng Xiu melemparkan tombaknya, sementara Zhu Ji menggunakan ultimate move, The Earth Dragon Hammer. Zovan dengan kecepatannya menghindari 2 serangan itu, dan saat itu dia sudah muncul di hadapan Cheng Xiu, memberikan satu tebasan kuat yang berhasil membunuh Cheng Xiu. Yi Ying dan Zhu Liao yang melihat itu kaget dengan kekuatan Zovan yang pasti bukan di novice warlord. Akhirnya Zhu Ji sadar kalau Zovan ini sudah di tingkat intermediate warlord. Zhu Ji semakin cemas mengetahui kekuatan Zovan. Dia tidak tahu adanya anak muda yang sudah di tingkat intermediate warlord seperti Zovan. Saat itu di tangannya ada pemancar dan dia langsung menekannya. Tanah yang dipijak Zovan seketika meledak. Dia sangat senang melihat ledakan besar itu dan yakin kalau Zovan sudah mati. Tapi Zovan yang sudah sering berhadapan dengan trik kecil kayak gini masih bisa lolos dan mengejek Zhu Ji yang menjadi sampah di mercenary. Walaupun dia terkejut melihat itu, Zhu Ji masih yakin bisa menang. Alasannya mudah, dia sudah lama menjadi Brigadier Warlord dan dia akan memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari puncak intermediate warlord. Kekuatannya sudah meningkat, dia langsung maju menyerang Zovan. BTW, dia ini yakin Zovan melemah setelah melawan Raja Monster dan Cheng Xiu. Setelah itu dia terkejut melihat apa yang dilakukan Zovan. Dia dengan mudah menahan serangan itu dengan satu tangannya. Zhu Ji, apa yang membuatmu berpikir kalau kekuatanku hanya bergantung pada ketajaman senjata rank A mistik? Setelah itu Zovan menekan Zhu Ji
Dengan kekuatan seperti ini, kau bilang di top expert level. Ini sungguh lelucon yang lucu. Zovan langsung menendang Zuji yang tertekan. Sekali tendangan dari Zovan membuatnya terluka parah. Dan setelah itu Zuji tampak sudah mati. Tapi Zovan belum menerima pemberitahuan sistem. Jadi pasti Zuji masih hidup. Zhu Liao yang terkena serangan barusan tampak memuntahkan darah. Melihat itu Zovan mendekatinya untuk segera membawanya ke camp. Zovan berhenti karena menyadari ada gerakan dari Zuji. Tampak dia mengeluarkan suntikan dan langsung menyuntikkan cairan kuning ke tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya membesar dan menjadi kayak gini. Entah ini tipe monster apa. Mau bilang werewolf tapi kurang keren. Pokoknya inilah wujud Zuji setelah menyuntikkan cairan itu. Dia percaya diri bisa mengalahkan Zovan. Setelah itu, Zuji langsung melompat maju. Zovan yang bisa menahannya harus mundur untuk mendapatkan luka. Merasakan kekuatan itu, Zovan tahu kalau Zuji sudah punya kekuatan seperti Advanced Warlord. Melihat efek cairan itu, Zovan mengingat musuhnya dulu. BTW aku lupa namanya siapa. Pokoknya dia juga menjadi monster. Zovan sudah tahu obat-obat ini pasti ada hubungannya dengan mastermind. Apa mungkin mastermind ini juga menyusup ke asosiasi mercenary? Zovan bertanya ke Zuji dari mana dia mendapatkan obat itu. Zuji tampak marah dengan Zovan yang tidak takut dengan kekuatannya. Jadi dia langsung maju menyerang Zovan. Jawab pertanyaanku, kata Zovan sekaligus menyerang dengan Shadow Flash Blade. Serangan itu mengenai Zuji dan luka yang disebabkan mengaktifkan skill Poison Erosion. Zuji terkapar dan tidak menyangka ada racun di senjata Zovan. Itu bukan racun, ini adalah efek spesial dari senjataku dan kau tidak beruntung mengaktifkan kedua skill Sharpness dan Poison. Melihat itu Yiying yakin kalau berkat bantuan Zovan mereka bisa mengalahkan Raja Monster sebelumnya. Melihat kau masih bisa bergerak, pasti obat itu bisa mengusir racun dengan kuat. Zuji memohon ke Zovan untuk tidak membunuhnya. Dia bahkan memberinya sekantong uang dan item-item lain yang berada di situ. Kalau kau mau hidup, jadi beritahu dari mana kau mendapatkan obat itu. Zuji menjawab kalau dia bahkan tidak tahu dari mana obat itu berasal, karena itu diberikan instruktur Zhang Pan kepadanya. Dia bilang akan terjadi sesuatu menakutkan di mercenary nanti dan mengajak Zovan untuk bergabung saja. Bahkan itu tidak di mercenary saja, kemungkinan seluruh Cina mungkin akan terdampak. Mengetahui kalau Zuji tidak mengetahui asal obat itu, Zovan langsung memberikan serangan terakhir yang menutup usia Zuji dan mengirimnya ke neraka. Zovan mendapatkan 2 poin dari membunuhnya. Melihat kondisi Zhu Liao yang semakin parah, Zovan memberikan cairan hijau kayaknya obat sementara. Yiying mengatakan kalau mengetahui satu tempat di kedalaman Green Nest Monster Den yang bisa menyelamatkan Zhu Liao. Mendengar itu Zovan sangat senang. Adanya tempat yang bisa menyembuhkan luka serius di Green Nest Monster Den. The Green Nest Monster Den adalah tempat pertama yang mengalami mutasi setelah Apokalips Starfall, dan di tempat ini banyak sekali rahasia. Salah satunya The Green Nest Life Pool. Air di kolam itu bisa membawa orang mati hidup lagi. Yiying mengatakan itu dari gurunya yang memberitahunya secara langsung. Dan The Green Nest Life Pool adalah salah satu tempat paling penting, dan Yiying takut akan sulit untuk memasukinya. Setelah itu mereka berdua sudah sampai di gua yang menjadi jalan masuk The Green Nest Life Pool. Sebelum Zovan meneruskan masuk, Yiying menyegahnya. Zovan merasakan aura menakutkan dari dalam gua. Dari penjelasan Yiying, kalau tempat ini dijaga mercenary asosiasi, maka aura tersebut bukan dari monster, tapi dari seseorang yang sangat kuat. Itu pasti orang yang sudah di tingkat War God Expert. Yiying maju mengatakan kalau dia murid dari instruktur Yi Zhen dan
dan menjelaskan apa yang terjadi pada Zhu Liao. Dari dalam terdengar suara yang mengizinkan mereka untuk masuk. Zhou Fan akhirnya tahu siapa nama dari guru Yi Ying. Setelah memasuki gua itu, mereka sudah sampai di lokasi yang terdapat banyak pintu dan juga ada satu orang bersila di depannya. Zhou Fan langsung yakin kalau pria ini sudah di tingkat Warlord. Kata orang ini, kau harus level Advanced Warlord untuk menerima tantangan di The Grenache Life Pool. Keduanya masih lemah dan tantangan ini menantang hidup dan mati. Kalau tidak berhati-hati, keduanya akan mati. Yi Ying menyarankan untuk kembali karena misinya yang sangat sulit. Tapi Zhou Fan menurunkan tubuh Zhu Liao. Dia tahu kalau Zhu Liao tidak punya banyak waktu lagi. Zhou Fan tahu kekuatannya sendiri dan akan menerima tantangan itu. Zhou Fan mendekati penjaga dan berkata, aku ingin mengambil tantangannya. Pria itu bertanya, apakah Zhou Fan yakin akan menerima tantangan yang bisa membuat mati hanya untuk temannya? Walaupun bukan teman dekat, mereka sudah melakukan ujian bersama dan menjadi rekan seperjuangan. Setelah mendengar itu, pria ini tampak mengaktifkan sesuatu ke Zhou Fan. Setelah itu, dia mengatakan apa saja tentang Zhou Fan, mulai dari kekuatannya, kultivasi skill bertempur Zhou Fan yang sudah di level Warlord, senjata rank A mistik, dan juga dia pun tahu adanya Huidan yang mengagumkan. Dia tidak bisa menentukan seberapa besar kekuatan Zhou Fan. Zhou Fan juga merasakan sesuatu yang aneh. Itu seperti di dimensi yang berbeda. Apakah itu ilusi yang dibuat pria di depannya? Kata penjaga itu ada 9 jalan yang bisa dia pilih. Dan itu semua berbeda kesulitannya. Pilihlah satu. Kesulitannya tergantung keberuntunganmu. Zhou Fan memilih satu pintu yang tepat di belakang pria itu. Setelahnya, Zhou Fan langsung masuk ke dalam. Melihat Zhou Fan memilih pintu itu, katanya Zhou Fan lagi sial, karena itu punya kesulitan paling tinggi. Entah apakah Zhou Fan berhasil atau tidak. Sementara itu, Zhou Fan yang sudah di dalam ujian menemukan banyak sekali anak tangga. Dari jarak dia berjalan, mungkin dia sudah di puncak gunung Monster Den. Huidan juga sudah bangun, keluar melihat keadaan di luar. Tanduk Huidan tampak bersinar. Saat itu tempat ujian ini mulai tertutup kabut. Zhou Fan mulai penasaran apa yang akan menjadi tantangan di sini. Zhou Fan sudah menggunakan deteksi, tapi itu tidak berguna karena kabut yang sangat tebal. Huidan menoleh ke atas melihat sesuatu yang menarik. Pintu mulai tertutup. Saat itu dari atas terjatuh banyak sekali pilar batu. Dan ada satu pilar batu yang tampak sedikit hancur. Ini kayaknya bekas sabetan pedang. Saat itu ada sesuatu yang bergerak mendekati Zhou Fan. Dan yang muncul adalah pria penjaga sebelumnya. Entah apa, dia yang asli atau bayangan. Yang penting ini adalah tantangan Zhou Fan. Dan Zhou Fan kaget bagaimana caranya dia melawan orang yang sudah di ranah Warlord. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.